Shalom alaihim. Jawabannya alaihim shalom. Ayo atuh. Shalom alaihim. Pinter ya. Bilang kanan kiri, kita pasti diberkati. Oke, semuanya apa kabar? Baik. Ayo, siapa yang kepengen masa depannya diberkati Tuhan, katakan amin. Gini, masa depan kita ini diberkati oleh Tuhan bukan karena yang pertama karena orang tuamu sugih, no. Kedua, karena orang tuamu berohani. Ketiga, orang tuamu terkenal, enggak. Masa depan kita itu bisa penuh dengan harapan, bisa kita raih dengan baik kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kiri didengerin. Ya, jok melongo gak karu-karuan ya. Oke, ayo Kak P hari ini mau ajak kalian untuk mempelajari satu kebenaran firman Tuhan yang akan membawa masa depanmu diberkati. Judulnya, ini harusnya Cece Marci ini yang baca ya. Kalau Kak P salah maafkan, spiritual ayo lanjutkan. Wis ikulo. Artinya adalah kedisiplinan rohani. Jadi hari ini kita akan coba bahas tuntas disiplin rohani. Wah, mungkin 1 bulan ini Om Frank, Om Aldo, ya siapa meneh. Wah, udah kasih. Ketua-ketua care udah kasih, kamu harus disiplin rohani. Lah ya opo disiplin rohani yang menjadi standar kita itu banyak. Ya pasti kalian sudah dengar, KP hari ini hanya memberikan secuplik aja. Nah secuplik ini kan sedikit, kalau seuplik itu kan sedikit, betul? Nah, kalau sedikit ndak mudeng, bilang kanan kiri kebangetan. Jadi sedikit yang kita mau pelajari ya hari ini. Kedisiplinan rohani akan mendatangkan masa depan yang penuh. Siapa yang belum makan? Sok atuh kan ini ibadah youth. Ini ibadah apa? Ayo atuh ngomong yang keras. Kedisiplinan rohani akan mendatangkan masa depan yang apa? Penuh harapan ya. Kayaknya nih generasi muda di tempat ini mah semangat pisan ya. Kak lihat mukanya ya ampun, ganteng-ganteng. Cantik. Ganteng kok ganteng, kenapa kalian? Ganteng. Bilang kanan kiri, kita milik Tuhan, bilang gitu. Ya, oke. Nah bicara kedisiplinan rohani ini penting banget. Dan ini KP sudah praktekkan. Waktu KP belajar, waktu dulu masih remaja, jangan masih muda, soalnya sekarang itu KP masih muda ya. Dulu masih remaja, itu KP praktek. Nah orang muda itu kan bilang gini, Pak Pendeta, Bu Pendeta, ya apa caranya, gimana caranya supaya aku berhasil? Kan harus dikasih contoh, setuju enggak? Iya dong. Kalau sepertinya senior kita, orang tua kita, siapapun di depan kita bilang begini, di dalam Tuhan pasti berhasil. Nah yang kayak kalau orang yang ngomong gini, di dalam Tuhan pasti berhasil. Enggak taunya hidupnya enggak karu-karuan. Kalian percaya apa enggak? Ya enggak percaya Rek, setuju? Ini kenapa? Begini atau begini? Kalau enggak bisa ngomong begini. Ya hari ini kita akan belajar begini. Bagaimana caranya supaya apa yang kamu lakukan itu berhasil? Jujur teman-teman, kok teman-teman, adik-adik, jujur ya. Kalau sepertinya kita itu menghidupi firman, KP tak kasih tahu ya. Ini ndak bohong loh, beneran. KP itu ya kalau sepertinya mau tidur, merenung gitu. Ya ampun Tuhan. Sopo aku dulu. Yang pertama itu KP itu enggak bisa ngomong. Ngomong enggak lancar.
Kedua kami pikir, aduh sopo aku dulu. Loh, IQ-nya Kak V itu jongkok. Makanya waktu si Joy itu usia TK mau masuk SD. Jujur, Kak V sempat bilang sama suaminya Kak V, Kodan itu. Kak V bilang gini, "Pah, iki arek sopo to Pah?" Gitu. Terus Kodan, "Kenapa? Terlalu pinter, aku dulu bodoh." Kok iya anak. Jadi Joy itu bisa menghafal beberapa kalimat tuh sampai itu dia cepet banget hafalannya. Ih kok pinter. Nah sedangkan Kak V dulu aduh enggak gitu. Ya Kak V mau kasih tahu sama kalian. Terus gimana Kak V kok Kak V bisa sampai Kak V kuliah, lulus kuliah Kak V bisa belajar Alkitab. Terus dari belajar Alkitab itu Kak V juga bisa melihat banyak perkara keajaiban. Karena satu, bukan karena apa-apa yang Kak V miliki, tapi karena Kak V nurut. Nurut tembok sopo, ambek Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi siapa yang mau berhasil katakan amin. Bilang kanan kiri bantu KP Kota bilang begini, nurut. Ya, ojok mokong. Yuk ya pelan-pelan ya, kami akan kasih lihat sama kalian. Ayatnya ada di Markus pasal 8 ayat 34. Baca yuk rame-rame yuk. Markus 8 ayat 34. Ojo cepet-cepet ya. Semua baca dengan jelas, dengan gamblang. Hayo kita bangkit berdiri. Baca, bangkit berdiri. Nah, kau orang Pantai Costa. Tapi soalnya kalau khotbah di Pantai Costa itu gitu. Kalau baca ayat berdiri. Ya, ojo naik kursi. Berdiri aja. Oke, Markus 8 ayat 34. Hitungan ketiga yang siap diberkati katakan amin. 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka, siapa orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebentar, hafalkan. 3 ya. Yang pertama apa? Menyangkal diri. Sama-sama bilang sama KP gini, sangkal diri. Kedua, pikul salib. Sama-sama katakan apa? Pikul salib. Ketiga, ngikut Tuhan. 2, 3 apa? Ngikut Tuhan. Bilang kanan kiri. 3, coba berhadap-hadapan. Nah, ya. 1, itu temennya bilang begini. 1, harus dijawab. Yang 1 jadi guru, yang 1 jadi murid. Bilang 1 apa? Bilang 1, 2, 3. Ayo berdua semua. Hafalin 3 ini. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? KP kayaknya ini Roh Kudus bicara sama KP. Siapa yang mau diberkati? Tolong kakak ada dompet saya. Siapa yang hafal? Sok kadir. Siapa yang hafal? 3. Wis itu tutup. Tutup. Multimedia. Kumahanya multimedia tutup eta. Gitu spiritual. Ya, 3. Ya duduk sekarang. Hafalin. 1 apa 1? Ngomongnya. 1 apa? Sangkal diri. 2, pikul salib. 3, nurut Tuhan ya. Ngikut Tuhan atau nurut Tuhan? Itu kan diselewengkan kan hafal. 3 apa? Ngikut Tuhan. Ya. Dalam hitungan ketiga. Diam dulu. Angkat tangan yang paling cepat. Siapa yang hafal? Tutup mata semua. Tutup mata. Tutup mata. Tak suruh nurut itu loh, enggak nurut. Ayo. Hitungan ketiga. Sebentar kan kami belum ngitung. Enggak ngitung angkat tangan. Awas lo yo. 1, tutup mata. 2, 3. Cantik semua diem. Cantik sini cantik. Aduh. Tepuk tangan dulu dong. Cantik ini. Makanya re. Ke gereja sembayang. Amin. Siapa namanya sayang? Inori tadi sembayang enggak? Ke gereja.
Sembahyang itu loh. Nubuatannya KP bener kok. Ayo sini Inori. Ayah sini ya, di sini. 3 katanya ya. Ayah, ayo. Pertama menyangkal diri, kedua memikul salib, salibnya kita masing-masing, ketiga ikut Tuhan. Kamu hari ini doa apa sama Tuhan? Biar tiap keputusan yang saya ambil, hidup saya bisa sesuai kehendak Tuhan. Memang bagus sekali. Jangan dicium KP. Tuhan berkati ya. Ya, dengar baik-baik, dengar. Kalau kita nurut sama Tuhan, hidup kita diberkati. Kenapa ini pada ngobrol? Aduh, aku mau. Ya. Dengerin KP baik-baik. Manusia itu kadang-kadang cuma mikir, pokoknya gimana hidup nyaman. Tapi sebenarnya di dalam Tuhan itu pasti ada kenyamanan. Pasti. Hanya banyak orang yang gak ngerti cara untuk menerima kenyamanan. Yang paling mengerikan ketika si setan tahu, si iblis tahu, wah manusia senang nyaman. Lalu sama setan dibuat itu kenyamanan semu. Istalah, gak usah Yesus-Yesusan ngapain. Komsel, ngapain hujan. Gak usah puasa, ngapain puasa. Tambah kurus kan enak gendut. Ada lagi bilang begini, nanti ndak cabi. Jadi dengerin, setan itu seringkali memberikan informasi yang tidak baik melalui pikiran. Ayo hari ini, KP berharap berdoa, anak muda GPD Elohim. Ngomongnya apa katanya? Elohimers. KP itu kadang-kadang gak bisa ngomong kayak gitu, takut salah. Jadi pokoknya GPD Elohim, ya wis gitu loh. Pemuda GPDI Elohim harus betul-betul meraih kesuksesan. Amin. Sukses karena apa? Karena hidupnya benar. Yang setuju katakan amin. Yuk hari ini kita akan belajar. Yang pertama. Nah ini sorry. Kak P kemarin waktu Cek Marsi bilang, Kak P tolong lihat terjemahannya. Nah Kak P itu enggak menyelidiki, cuman ngelihat yang gedenya C. Ya kalau yang gedenya itu betul, itu bahasa Yunaninya. Nah terjemahannya ini tidak salah. Tapi ini jadi gini, kalau sepertinya di dalam Arab itu ada Arab gundul kan kalian pasti ngertinya itu ada Arab gundul, ada Arab yang ada A, I, U, E, O-nya gitu ya. Nah ini yang terjemahan yang Cek Marci masukkan itu adalah tatanan bahasanya dari bahasa yang agak ini apa sih bahasa daerah gitu loh. KP nanti akan bacakannya sesuai dengan abjadnya itu. Ya. Nah kalau sesuai abjad Yunaninya itu memang itu kayak bahasa logat yang memang orang-orang Yunani ucapkan. Sedangkan yang Cek Marsi, nah nanti lihat coba dilihat. Yang pertama sangkal diri, coba liatin dulu sangkal diri. Nah ini kan ya, sangkal diri itu kalau di tulisan ininya ditulisnya apar neomai. Ah ini masih benar, kok benar ini ya Cek? Tadi KP baca ada yang agak slip. Ya oke mungkin yang kedua. Kita lihat dulu. Jadi sangkal diri. Semua katakan sama KP sangkal diri. Arti dari sangkal diri yang ditulis dengan bahasa aslinya aparneomai. Itu artinya menjauhi atau menolak yang namanya dosa. Ini yang pertama ini. Ini adalah bagaimana cara kita hidup jadi orang Kristen. Kami mau tanya siapa di sini yang mengaku bahwa Tuhan Yesus Tuhan? Dengar. Saat kalian bilang dalam hatimu, Yesus adalah Tuhan,
maka kamu harus melakukan bagian yang pertama ini. Jauhi dosa. Sangkal diri itu bukan berarti pelayanan, Rek. Ada orang bilang, mari sangkal diri. Oh yuk kita melayani. Bukan. Sangkal diri dalam bahasa aslinya itu pengertiannya adalah menjauhi dosa. Kita nggak boleh, jangankan deket ya, apalagi menghidupi dosa. Oh jorek, tapi harus menjauhi dosa. Misalnya kita kan tahu dosa itu apa. Siapa yang bisa menyebutkan 3 dosa? Hitungan ketiga. Tutup mata semua. Semangat Dengar dulu. Hitungan ketiga. Yang bisa menyebut 3 dosa yang dilarang oleh Alkitab. 2, 3. Kok gak ada yang angkat tangan? Ya sebentar. Tutup lagi matanya. 3 dosa yang dilarang oleh Alkitab. Mau sore ndak ngerti ndak baca Alkitab ta. 2, 3. Oke sebentar. Buka matanya. Tadi cewek, itu tuh. Pakai kacau. Kok ngapain kanan kiri? Ya dirimu itu. Ayo berdiri. Berdiri di tempat saja. Iya. Di situ saja kok di situ. Iya. Boleh kasihkan mic-nya. Iya. Nah, dosa apa yang menurut kamu 3 dosa aja yang menurut Alkitab itu dilarang? Apa? Berzinah, berbohong, menginginkan hak orang lain. Iri. Oke sebentar. Berzina. Apa pengertian berzina? Loh kita kan baca Alkitab toh. Tapi kan kita harus ngerti, setuju? Iya. Menurut Koko jinah itu apa toh? Jinah, rijina, jiji. Jinah, jiji, bukan begitu kan? Jinah itu apa jinah? Enggak paham kok. Kalau kita tuh ya enggak paham, takutnya kita melakukan juga. Karena kita tidak paham. Ayat. Bisa jawab? Berhubungan dengan lawan jenis di luar menikah. Iya, tepuk tangan dulu. Duduk, ya. Kenapa? Gak apa-apa, tenang. Berzina, berhubungan dengan lawan jenis di luar pernikahan. Berdiri lagi kok. Berhubungan maksudnya kayak apa kok? Loh enggak. Tapi pengen kalian supaya jelas. Sebatas apa hubungannya itu? Pokoknya yang menghasilkan hawa nafsu. Sebentar. Menghasilkan hawa nafsu. Khotbah kayak begini bisa paham nantinya dengerin. Jok ketawa toh. Menghasilkan hawa nafsu seandainya. Kok berdiri ke depan. Menghasilkan hawa nafsu. Sebentar. Berdiri di sini. Kan tadi hubungan lawan jenis. Sama jenis juga bisa. Sama jenis, iya beneran. Koko adalah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kak V? Perempuan. Oke, perhatian. Ini kan lawan jenis nih. Iya. Ya. Berhubungan yang menghasilkan hawa nafsu. Betul. Koko deket Kak V memang ada hawa nafsu enggak? Atau ada hawa mual? Mual kayaknya ya. Dengar. Nah makanya gini, dengerin. Kalian harus tahu. Kalau kalian berdekatan ya. Kalau kalian tidak ada hati. Maka sedekat apapun itu tidak akan berdampak. Yang ngerti katakan amin. Benar. Gini. Duduk sama Tante Niki, ayo. Perhatikan. Sorry kok Aldo. Kenal sama Tante Niki. Kenal. Tante Niki cantik. Oh iya. Bilang mau jelek, awas kon yo. Cantik. Baik. Baik. Nah, ketika kita membangun hubungan dengan seseorang,
Tapi kalau kita jaga hati. Kamu menghormati Om Aldo enggak? Sangat. Iya sangat. Namanya siapa ini? Siapa namamu? Vito. Aduh, Toto, wis gini. Jangan terlalu banyak sekali, KP tidak bisa. Gini, kalau Vito, KP tuh gak bisa panggil F ya. Susila aja. Susi, aduh. Susila aja. Lebih Apa gampang. gak karu-karuan di Toto aja Tok. Kalau kamu, hatimu itu bersih, kamu mau duduk dengan siapapun, kamu mau bangun hubungan dengan siapapun, maka itu tidak akan menghasilkan hawa Nafsu, nafsu. benar. Ini bagus banget. Karena kalian harus tahu, kita itu awas dosa apa dulu gitu loh. Karena kita harus paham. Jadi KP mau hari ini kalian harus sadar, kalau you bilang kamu orang Kristen, jangan hidup dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kiri tobat. Itu baru pacaran loh. Makasih Vito, tepuk tangan dulu buat Vito. Thank you Vito. Itu baru pacaran, belum yang lain. Wake, karena dosa itu menyangkut banyak hal. Ya, sudah selesai khotbahnya ini. Sudah selesai ini. Sebentar. Sedikit lagi. Oke, sip. Jadi dengarkan baik-baik. Kita harus kalau mau hidup kita ini masa depannya cerah, ojo hidup dalam dosa. Setuju? Buat mama papa nangis, dosa apa enggak? Jawab. Yang keras. Bilang kanan kiri, tobat. Buat papamu itu duh. Kata Alkitab bilang gini, hormatilah ayah. Tahu gak cara hormat? Hormat ayah ibu tuh bukan begini, hormat. Ketemu papa, hormat. Tapi dikit dua, hormat. Itu bukan kayak gitu Rek. Buat papa mamamu tuh bisa ngangenin kamu, siapa yang suka dikangenin sama papa mamanya. Katakan amin. Ikut cuman sedikit. Jangan-jangan papa, kenapa kamu gak pergi-pergi aja, pergi-pergi. Kan lucu. Kalau papa mamamu tuh masih kepengen deket sama kamu. Berarti kamu anak yang betul-betul dirindukan. Jadi tolong banyak sekali, KP poin 1 ini aja loh. Ini bisa 3 jam ini. Tapi hari ini KP pengen kalian ngerti. Ojo hidup dalam dosa. Sekali lagi tolong bilang kanan kiri, bilang begini. Sing bener, bilang gitu. Kita harus disiplin untuk menjauhi dosa, yaitu hidup benar. Kedua, ayo lihat kedua. Kedua itu apa tadi? Sudah sangkal diri. Apa yang kedua? Pikul salib. Sama-sama dengan KP katakan apa? Pikul salib dalam bahasa asli. Oh ini yang agak sedikit tidak tepat. Di dalam bahasa Gerika itu tidak ada V. Adanya P dan H. Ya, cuman ini tidak apa-apa. Ini bahasa dari Gerika yang diterjemahkan biasanya. Airo, ho, atau pos. Coba sama-sama dengan KP baca dong. 2, 3. Airo, ho, atau pos. Jadi kalau di sini ostaupos. Oke, staupos. Boleh juga. Jadi 2 bahasa ini. Oke, artinya di dalam Alkitab LAI kita itu memikul salib. Tapi arti yang sebenarnya dalam mengambil atau bertindak. Mengambil atau bertindak itu maksudnya mengambil dan bertindak ini hidup kita harus menjadi dampak. Mengambil apa Kak V? Bertindak apa? Apapun yang kamu ambil keputusan, apapun yang kamu lakukan itu harus berpengaruh yang positif. Yang paham sampai sini katakan amin. Itu jenenge pikul salib. Jadi pikul salib itu bukan kalian diinjak, dienye, haleluya. Kita lagi pikul salib. Itu namanya sontoloyo. Bukan begitu. Ludivita, bukan begitu. Tapi arti dari pikul salib itu kita mengambil keputusan,
bertindak yang dimana keputusan kita, apa yang kita ambil itu akan berdampak positif. Amin. Jadi berkat. Bilang kanan kiri, ojo jadi batu sandungan. Bilang gitu. Itu pikul salib. Pikul salib adalah tindakanmu harus jadi contoh. Jadi teladan. Itu jenenge pikul salib. Dan yang terakhir, yang ketiga. Cepet kan? Ya, yuk yang ketiga lihat. Jadi bagaimana kita bisa paham, kita pengen masa depan kita baik. Yang pertama kita harus hidup benar. Kedua kita harus jadi berkat. Amin. Jadi contoh. Dan yang ketiga lihat. Nah yang ketiga ini adalah ngikut Tuhan. Sama-sama dengan KP katakan ngikut Tuhan. 2-3. Dalam bahasa asli ditulisnya akoloutheo. Sama-sama dengan KP katakan apa? Akoloutheo. Sekali lagi 2-3. Akoloutheo. Itu yang diterjemahkannya adalah yang namanya mengikut Tuhan. Bahasa mengikut Tuhan itu dalam satu ayat itu ada gini. Siapa yang mengikut aku kata Tuhan. Dia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Nah kata mengikut yang pertama dengan mengikut yang di sini agak beda. Arti akoloutheo itu artinya menemani atau menghadiri. Oke, semua sekarang buka pikirannya. Menemani, menghadiri. Contoh, Kak V menemani Tante Niki jalan-jalan. Lihat kalimatnya. Kak V menemani Tante Niki jalan-jalan. Yang mau jalan-jalan siapa? Siapa? Tante Niki. Kak V menemani. Kedua, lihat. Arti dari ini nih. Kak V menghadiri. Kan itu seperti apa ya? Menghadiri, hadir. Kak V menghadiri pernikahan Viko dan pacarnya. Dengar. Vito, kok Vito. Jadi Kak V menghadiri pernikahan Vito dan istrinya. Kan calon istri lah kalau menikah kan. Siapa yang menikah? Yang punya gawe? Yang punya acara? Nah terus Kak V, jadi lihat ini kita ini mengikut Yesus. Kita kata firman tuh itu namanya mengikut berarti kita ini masuk ke situ. Tapi yang mimpin, yang punya gawe, yang ada acara siapa? Tuhan. Dengerin. Itu namanya mengikut Tuhan. Siapa di sini yang ngikut Tuhan? Siapa di sini yang mimpin Tuhan? Bilang kanan kiri ojo ngawur. Siapa kamu? Siapa Tuhan? Kadang-kadang gini, kamu orang apa? Kristen. Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Perhatikan, Kristen itu pengikut Kristus. Jenenge Kristen, tapi Tuhan diatur. Tuhan, saya sudah berpuasa 1 bulan. Tuhan harus tahu, saya mengingini orang ini. Saya udah puasa. Bukakan jalan. Tuhan udah ngerti. Tuhan bilang, nak, jodohmu bukan itu. Aku sudah atur. Waktunya juga bukan hari ini. Nah, tapi lihat, orang Kristen, jarene Kristen. Tapi kelakuannya ngatur Kristus. Lah kan lucu. Coba berikan kepada KP kasih masukan. Mengatur Kristus. Apa itu? Singkatannya. Hah? Turkris. Kristen. Ini Turkris. Udah gak enak dengarnya juga. Jangan suka ngatur Tuhan. Bilang kanan kiri, ojo ngatur Tuhan. Tuhan, saya klaim. Siapa di sini yang kerja di asuransi? Mana-mana yang kerja di asuransi? Kalau belum tahu, tanya itu sama Om Andre Wokas itu. Gimana itu kerja di asuransi? Enaknya klaim, bayar enggak klaim.
Apanya yang mau diklaim? Kita kalau doa, aku klaim janji firman-Mu. Lu cuma klaim janji firman Tuhan, lalu ngerjain gak perintah Tuhan? Gak perlu Tuhan itu diatur. Kalau kita udah hidup benar, tepat pada waktunya, jodohmu datang. Amin. Kalau Tuhan betul-betul udah berkenan atas kita, gak ada tuh yang boring. Semuanya happy. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke. Ini loh, ini yang dimaksud dengan kedisiplinan rohani. Kita harus punya kedisiplinan rohani. Amin. Ini EYC, betul-betul KP kagum, senang KP. Firman ditata dengan sedemikian rupa. Ya, tema-tema sangat jelas. Mengarahkan kita supaya kita bertumbuh, mengarah serupa segambar dengan siapa? Kristus. Hari ini dengar baik-baik. Ayo ikut Tuhan. Jenenge ikut Tuhan itu nurut. Kanan kiri bilang nurut. Bilang lagi ojok mokong. Jadi dengar baik-baik. Ketaatan kita pada aturan Tuhan membuktikan bahwa kita memiliki apa? Kedisiplinan rohani. Tahu nggak Rek? Orang taat sama Tuhan. Apa sih perintah Tuhan yang paling besar? Tuhan cuma minta kita hidup dalam apa? Kasih. Yang setuju katakan amin. Cuman itu aja, nggak ada yang lain. Kasih, udah semuanya masuk di dalam kata kasih. Jadi kalau kita hidup dalam kasih, kasih itu apa? Yang pertama, kasih itu sabar. Ayo tangan kanannya diangkat. Ya, bilang sabar. Kalau mamahmu cerewet, kalau kamu masih jomblo, kamu gak punya duit hari ini, sabar Rek, sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Bilang kanan kiri, bilang gini, kanan kiri bukan kiri. Bilang gini, di surga gak ono orang pelit. Gitu. Siapa di sini yang kepengen selamat katakan amin? Ojo medit. Kalau medit gini, dia medit kafe, dia bukan medit, memang gak ada duit. Bukan medit, bukan gak mau nraktir kamu karena gak ada duit. Tapi dengerin, orang ada yang gak punya uang, meditnya minta ampun, medit apa? Medit waktu. Kafe khotbahnya lama, medit banget waktumu. Tunggu sebentar, sabar. Ya, amin. Sabar, ya. Bilang kanan kiri, sabar. Jok medit Rek. Jadi hari ini Kak Pe pengen barengan semua dengan anak-anak muda di tempat ini ya. Dengar baik-baik. Kak Pe mau bilang sama kalian, firman ini ndak bohong. Kak Pe sudah jalani. Usia Kak Pe baru 49. Nanti tahun depan 50. Selama 50 tahun dikurangi 11 tahun berarti berapa? Mana itu anaknya KP Maria itu pinter itu. 50 kurang 11 berapa? Ah itu dia. Jadi selama itu KP gak pernah dikecewakan Tuhan. Asal KP nurut. Waktu dulu mamahnya KP nyakitin KP. Firman Tuhan bilang, lepaskan pengampunan. Awal KP enggak kuat. Tuhan, aku suruh ngampuni mamahku yang kayak gitu, aku enggak bisa Tuhan. Guru-guru sekolah minggu tumpangi tangan. Sampai mereka itu setia banget. Enggak bosan-bosan. Ayo Vera tobat. Vera lepaskan pengampunan Bek Mama. Vera ampuni Mama. Vera enggak mau. Sampai pernah KP jerit-jerit ya. Dipegangin di dalam hadirat Tuhan. Bukannya bahasa roh. KP malah enggak mau. Itu bahkan bukan bahasa roh, penolakan itu. Jadi emosinya KP yang meledak-ledak. Guru-guru sekolah minggunya yang di Jawa Barat itu api-api hatinya ya. Mereka sabar, mereka tangani KP. Makanya waktu berapa tahun lalu KP pulang ke kota Sumedang. Ketemu guru sekolah minggunya KP sudah usia 70. Sudah usia 72 tahun. Sudah di kursi roda. KP datang, KP peluk.
Sampai lupa sama Kak V. Karena dulu Kak V itu ceking. Kurus, tipis. Mereka lihat Kak, sopo ini. Kak V peluk, Kak V bilang, tante ini Vera. Diliatin, Vera sopo. Tante Vera yang sama tante dimandiin waktu sekolah minggu. Vera yang dulu buat tante mungkin, aduh tante harus ngelus dada soalnya Vera gak mau ngampuni mama. Loh iki Vera Yanto ta. Nah karena yang dikenal kakaknya Kape namanya Yanto ya, bukan Vito. Yanto kakaknya Kape jawab, oh ini Vera Yanto. Iya tante. Ya ampun Vera, tante itu dengar sekarang Vera jadi hamba Tuhan. Amin, amin tante makasih. Dengerin, kita ini semuanya berkaitan, amin. Kamu memberkati orang, kamu sabar be orang. Satu kali kamu pun akan dikasih berkat sama Tuhan. Orang ini diberkati, kamu pun akan diberkati. Dengerin, jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Makanya ayo. Hari ini kita mau mendisiplinkan rohani kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi, yang pertama apa tadi? Apa? Sangkal diri itu berarti apa? Menjauhi, gak boleh hidup dalam. Yang kedua apa? Pikul. Apa artinya pikul salib? Amin. Apa pikul salib tadi? Mengambil dan bertindak. Apa yang diambil dalam tindakan itu? Supaya hidup kita menjadi berkat. Jadi kalau sangka pikul salib itu artinya hidup kita harus jadi berkat. Dan yang terakhir apa tadi? Ngikut Tuhan. Maksudnya apa? Ojo mokong. Harus nurut. Ayo kita bangkit berdiri.